Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah dalam rangka thalabul ilm, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan siapapun yang hadir di majelis ilmu, yang di majelis tersebut disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para malaikat memintakan ampun dan juga semut, ikan-ikan di lautan berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sehingga berbahagialah, bergembiralah kalian dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemudahan tersebut tidak lain adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan setiap urusan kita, akan diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, dan dimudahkan nanti urusannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang, secara khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai akan adanya kehidupan setelah kematian, yakni kehidupan akhirat, yang mana di sana juga ada rintangan, yang mana di sana ada halangan, cobaan, bahkan cobaan-cobaan di akhirat telah Allah jelaskan, baik di dalam Al-Quran ataupun melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya ujian di alam barzah, adanya ujian di padang mahsyar, adanya ujian di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dan juga ujian-ujian yang lainnya yang setiap manusia akan melewatinya, akan melaluinya, akan menghadapinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cara untuk mengatasi rintangan-rintangan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi siapapun orangnya yang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia terbebas dari hal-hal yang akan merusak imannya, sehingga iman dia adalah iman yang sempurna, maka Allah menjanjikan semua rintangan-rintangan yang akan dia hadapi menjadi mudah. Dan di malam ini adalah salah satunya agar kita mengetahui hal-hal yang akan mengotori iman kita, hal-hal yang bisa merusak tauhid kita, sehingga diharapkan jamaah kaum muslimin khususnya yang hadir bisa mengetahui hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan iman, hal-hal yang bisa merusak tauhid, sehingga diharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari mengetahui hal tersebut untuk kita jauhi. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka melakukan hal-hal perbuatan, baik ucapan ataupun berupa keyakinan yang merusak imannya, yang merusak tauhidnya, bahkan membatalkan imannya atau membatalkan tauhidnya. Mereka banyak yang tidak mengetahui, mereka banyak yang tidak mengerti. Pada hal tersebut akan menjadi bekal untuknya di kemudian hari, secara khusus adalah di kehidupan setelah kematian. Yang kehidupan setelah kematian kehidupan yang panjang, rintangan yang akan dihadapi lebih berat, walaupun rintangannya sudah diberitahu. Tentunya secara akal, ketika rintangan sudah diberitahu, seseorang akan melewatinya lebih mudah. Seseorang melewatinya akan lebih mudah. Ketika seseorang akan melewati suatu jalan, di sana sudah diberitahu, kamu akan melewati jalan yang berlubang, ada airnya, belum diaspal, banyak durinya atau yang lainnya. Dia akan persiapan, motornya yang bagus, bannya jangan yang tipis atau yang lainnya, sehingga ketika melewatinya dia akan berjalan melewati jalan tersebut dengan mudah. Dengan apa? Dia mengetahui rintangannya dan dia mempersiapkan caranya agar selamat. Begitu juga rintangan-rintangan akhirat. Kita mengetahui di alam barzakh akan melalui rintangan pertanyaan malaikat. Kemudian di padang mahsyar matahari akan didekatkan. Setiap manusia tidak memakai alas kaki dan juga pakaian. Begitu panasnya yang kita rasakan di siang hari saja, kita memakai baju, kita memakai jaket, merasa panas di jalan raya. Bagaimana ketika baju kita dilepas? Sangat panas sekali. Bagaimana ketika matahari didekatkan? Akan tetapi bagi siapapun yang mempersiapkan bagaimana cara menghadapi rintangan-rintangan tersebut, dia akan melewatinya dengan mudah. Di antaranya adalah Allah akan menjanjikan kepada siapapun orang yang berjumpa kepada Allah nanti di akhirat dalam keadaan imannya sempurna. Lah, untuk mendapatkan iman yang sempurna, tentunya iman tersebut kita jaga, tidak dikotori. Dan di antara salah satu hal yang akan mengotori iman,
mengurangi kesempurnaan iman adalah an-nifaqul asghar, nifak kecil. Ini yang akan kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala menjelaskan an-nifaqul asghar, yang dinamakan nifak asghar atau nifak kecil, yang ini juga menjadi hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang, yaitu ayyudhiral insanu amran masyru'an, seseorang yang menampakkan perkara yang disyariatkan, menampakkan atau memperlihatkan perkara, perbuatan, ucapan yang disyariatkan. Wa yubtinu amran muharraman, dan dia menyembunyikan perkara yang diharamkan biar tidak ketahuan oleh orang lain. Yuhalifu ma'adharahu, tapi apa? Yang disembunyikan tersebut menyelisihi apa yang ditampakkan. Jadi apa yang menjadi keyakinannya yang disembunyikan tersebut tidak sesuai dengan yang dia lakukan, tidak sesuai yang dia ucapkan. Makanya seorang mukmin, salah satu syarat agar ucapan la ilaha illallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus sama antara yang diucapkan dengan yang diyakini dalam hatinya. Kalau berbeda, maka itu salah satu sifat nifak. Maka kesimpulannya, faqulu man fa'ala au qala qawlan masyru'an, maka setiap orang yang mengucapkan atau melakukan, jadi bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, qaulan masyru'an, ucapan yang disyariatkan, wajiban au mustahabban, baik ucapan yang wajib atau yang mustahab, yang sunnah, au mubahan, atau perkara yang mubah. Waqad aqtana didda ma'adharahu, kemudian dia menyembunyikan lawan yang ia ucapkan. Jadi dia mengucapkan wajib, yang disembunyikan apa? Tidak wajib. Dia mengucapkan apa? Sholat itu wajib, tapi dia menyembunyikan, dalam hatinya mengatakan sholat itu sunnah. Atau kebalikannya, dia mengatakan suatu perbuatan tersebut wajib, ternyata hukum perbuatan tersebut adalah sunnah, dibolak-balik. Jadi antara yang diyakini dengan yang diucapkan atau yang dilakukan itu berbeda, tidak sama. Baik perkara tersebut wajib diyakini sunnah, sunnah diyakini wajib, atau mubah yang boleh diyakini wajib atau diyakini sunnah, dibolak-balik. Ya, antara yang nampak dengan yang disembunyikan itu berbeda.
Maka orang yang melakukan hal tersebut, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, faqad fa'ala haslatan min khisalin nifaqil asghar, berarti dia telah melakukan salah satu bagian dari bagian-bagian nifak kecil. Dia telah melakukan satu bagian. Kalau dia yang dilakukan cuma satu, kalau dua berarti dua bagian, tiga bagian, sesuai dengan yang dia lakukan. Semakin banyak dia melakukan hal tersebut, apa yang diucapkan atau dilakukan berbeda dengan yang disembunyikan, maka dia telah melakukan sebesar itu pula bagian dari kenifakan atau kemunafikan. Dan para ulama juga menamai nifak asghar, nifak kecil, dengan nifakul amali, nifak amali. Li'annahu yata'allaqu bil a'mali, karena berkaitan dengan amal perbuatan. Beda ketika berkaitan dengan keyakinan, maka dinamakan nifak al-i'tiqadi atau nifak akbar, yang itu menjadi pembatal iman. Ya, kalau ini nifak asghar menjadi perusak, bukan pembatal. Jadi seseorang yang melakukan nifak asghar, nifak kecil, imannya masih ada sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Semakin dia melakukan banyak sekali perbuatan nifak kecil, maka sebesar itu pula imannya akan digerogoti, imannya akan rusak hingga juga menjadi hilang. Walaupun yang dilakukan adalah nifak asghar, tapi kalau terlalu banyak dia akan masuk ke dalam nifak akbar. Ini bahayanya. Atau para ulama menamai, ya sebagian ulama menamai juga nifaqan duna nifaq, nifak di bawah nifak. Ya, kemunafikan di bawah nifak yang besar, sebagaimana kufrun duna kufrin, ya, kufur di bawah kekufuran. Wa hukmu hadzal nifaq annahu muharramun, hukum nifak kecil ini adalah haram. Wa kabiratun min kabairidz dzunub, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Sehingga orang yang melakukan dosa besar ini, diantaranya apa? Dia akan terhalangi dari terhapusnya dosa-dosa kecil, sebagaimana disebutkan dalam hadits apa? Antara sholat dengan sholat, as-shalawatul khamsu, al-jum'atu ilal jum'ati, ar-ramadhanu ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Antara sholat 5 waktu itu bisa menjadi penghapus dosa. Antara Jumat 1 dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan, syaratnya apa? Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dia melakukan dosa besar antara Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya, tidak bisa menghapus dosa-dosa. Atau minimal setiap minggunya, antara Jumat 1 dengan Jumat berikutnya. Kalau dalam 1 minggu itu pun tidak luput dari dosa besar, minimal antara sholat, mungkin apa? Antara maghrib dengan isya,
tidak melakukan dosa, lawang tidur misalnya, ya. Baru nanti kalau isya sampai subuh dia gibah misalnya, atau mencuri, ya. Nanti subuh duhur dia tidur lagi. Nah, selama dia tidak melakukan dosa besar, minimal antara sholat 5 waktu. Makanya perhatikan agar kita semangat untuk menjauhi dosa-dosa besar, sehingga dosa-dosa kecil tersebut bisa terhapus dengan amalan-amalan kita, dengan sholat kita. Nah, ini diantara juga pentingnya sholat 5 waktu. Jaga sholat itu diantara tanda seorang muslim adalah sholatnya. Yang membedakan seorang muslim dengan non muslim adalah sholatnya. Wa man fa'ala khaslatan min hisalihi, maka barang siapa yang melakukan salah satu bagian dari bagian-bagian kemunafikan, ya, nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya, faqad tashabbaha bil munafiqina, maka dia akan menyerupai orang munafik. Belum jadi munafik, tapi baru menyerupai sedikit, sehingga kalau dia semua perbuatan orang munafik tersebut dia lakukan semua, maka dia bisa terjatuh kepada kemunafikan benar. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam, ancaman yang paling keras siapa? Bukan orang kafir, tapi orang munafik. Sehingga bagi kita orang muslim untuk tahu sifat-sifat kemunafikan, untuk dijauhi sejauh-jauhnya. Walakinnahu la yuhriju min millatil islami bi ijma'il ilm. Akan tapi orang yang melakukan bagian dari kemunafikan, dia tidak dihukumi keluar dari agama Islam, tidak dihukumi batal imannya, itu maksudnya, tidak dihukumi tauhidnya batal. Dan bentuk-bentuk kemunafikan, ya, bentuk-bentuk kemunafikan, yakni nifak asghar, nifak kecil, ini sangatlah banyak. Akan tapi Syekh di sini menyebutkan beberapa sifat, tentunya sifat-sifat yang dominan, sifat-sifat yang besar, yang hendaknya untuk kita jauhi. Yang pertama, di antara sifat ataupun bagian nifak kecil adalah ayyukadziba fi kalamihi muta'ammidan. Dia berdusta di dalam ucapannya secara sengaja. Jadi sengaja berdusta, ya. Sengaja menipu, ngapusi. Wa man yasma'u kalamahu musaddiqun lahu, sehingga orang-orang yang mendengar ucapannya akan membenarkan, percaya. Oh, jangan lewat sana. Kenapa? Oh, di sana ada operasi misalnya, padahal tidak ada. Atau jangan beli di tempatnya si fulan, karena dagangannya seperti ini supaya tidak beli, ya, berbohong. Beli saja di tempatnya si fulan, seperti ini bagus, ini lebih murah dan yang lainnya, padahal lebih mahal, tidak sesuai dengan kenyataannya.
dan dia tahu kebenarannya, akan tapi dia sengaja untuk berdusta. Maka ini salah satu bagian dari kemunafikan. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terutama apa? Untuk mendapatkan harta dunia. Misalnya seseorang yang berdagang, dia sengaja agar dagangannya laku, belinya aja ini barangnya ori, misalnya orisinil, lebih murah dari yang lainnya, lebih awet dari yang lainnya. Padahal dia tahu barangnya KW misalnya, atau barangnya second, atau barangnya mudah rusak. Dia tahu hakikatnya, tapi dia berdusta. Ini barangnya masih bagus, dia sengaja menyembunyikan aibnya. Dan ini nasihat bagi kita agar kita senantiasa jujur dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, yang merupakan bagian dari kenifakan. Ayya'ida wa fi niyatihi waqtal wa'di alla yafiya bima wa'ada bihi au bima wu'ida bihi. Dia berjanji, ya, nah ini orang-orang yang senang berjanji, karena memang ada orang yang ketika ketemu temannya berjanji tapi sekali dua kali. Ada yang setiap ketemu sama seseorang selalu berjanji. Seharusnya tidak usah berjanji, tidak apa-apa, tapi tidak mantap kayaknya kalau enggak saya janji. Nanti akan saya kasih uang, nanti akan saya kasih ini, ya. Agar apa? Orang tersebut suka kepada kita dan yang lainnya. Akan tetapi ketika berjanji tersebut, dia punya niatan. Ya, ketika dia berjanji, dia punya niatan. Waktu tersebut, saya tidak akan menunaikannya. Jadi ketika berjanji, dia punya niatan tidak akan menunaikan janji tersebut. Bukan gara-gara udzur, dia berjanji kemudian ketika sudah waktunya, dia sakit, atau hujan, atau yang lainnya, ada udzur, atau ada keperluan yang mendesak. Akan tetapi janji di sini dia punya niatan, ketika berjanji dia ingin mengingkarinya, dia ingin tidak akan memenuhi janjinya. Dia tidak akan menepati janjinya. Hanya apa? Ketika di hadapannya biar kelihatan akrab, biar kelihatan senang dan yang lain. Summa la yafi fi'lan bihadzal wa'di. Kemudian ketika sudah waktunya janji tersebut benar-benar dia tidak memenuhinya. Maka ini termasuk bagian dari kemunafikan. Dan ini biasanya anak-anak, ya, masih belum tahu, ya. Makanya ketika kita punya anak-anak masih kecil suka berjanji, dinasihati. Karena orang yang senantiasa berjanji ketika sudah besar pun akan seperti itu. Ketika kita tidak menasehatinya, tidak memutus rantai tersebut sampai besar, dia akan selalu mengobrol janji dan dia punya niatan tidak akan memenuhinya. Sifat yang ketiga, ayyuhasima ghairahu wa yafjura fi husumatihi. Dia senantiasa apa? Ingin berbuat curang kepada orang lain, berbuat semena-mena, mendolimi orang lain.
wa ayyadula anil haq ilal batil muta'ammidan, dan dia selalu mencari cara-cara yang menyimpang dari kebenaran dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, secara sengaja. Ketika berdebat pun sengaja, padahal tidak ada hadis, kemudian dia mengucapkan qala Rasulullah SAW. Dia tahu tidak ada hadisnya, tapi dia ucapkan untuk apa? Membantah, kelihatannya berdalil. Karena apa? Lawannya tidak tahu. Oh, ada di riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu kan banyak sekali ya perdebatan atau ceramah-ceramah yang membantah, ternyata ketika dicek tidak ada. Dan dia tahu, karena apa? Tujuannya untuk curang, untuk menyimpangkan kebenaran dengan kebatilan. Maka dia telah melakukan satu bentuk kemunafikan. Kemudian yang keempat, belum ada suara adzan. Bentar lagi ya. Yang keempat adalah ayyu ahida ghairahu bi ahdin wa fi niyatihi waqtal ahdi alla yafiya bihi. Ini seperti tadi ya, melakukan janji. Tapi kalau tadi berjanji, kalau ini apa? Melakukan perjanjian. Kalau tadi berjanji, kalau ini apa? Melakukan perjanjian. Beda ya. Kalau perjanjian biasanya dengan surat ya. Ada saksi, ada ini ya. Saya berjanji hutang sekian, nanti akan melunasinya sekian, ditulis perjanjian. Atau kalau zaman Nabi perjanjian Hudaybiyah ya. Kalau kalian bisa melakukan, ingin bikin usaha perjanjian sekian persen, itu perjanjian. Tapi orang yang memiliki sifat kemunafikan ketika berjanji apa? Dia sudah punya niatan, saya tidak akan memenuhi janji tersebut. Dalam niatan ketika berjanji sudah punya niatan. Berbeda seperti tadi, ada udzur. Ini tidak. Ketika melakukan perjanjian sudah ada niatan. Sehingga apa? Ketika uang sudah terkumpul, kabur. Itu kan banyak ya. Mengumpulkan uang, diberjanji ini nanti akan dikasih sekian, modal 10 juta dalam sebulan, kembali modal. Wah, 10 juta kembali modal sebulan. Siapa yang tidak ingin? Oh, kumpul. Setelah kumpul kabur gitu ya. Ini diantara salah satu contohnya. Kemudian dalilnya insya Allah akan kita sebutkan pada Isya biidnillahi ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Telah kita sebutkan di antara perangai atau sifat-sifat kemunafikan, yakni sudah kita sebutkan 4 sifat. Di antara sifat bagian kemunafikan yang harus dijauhi oleh seorang muslim, seorang yang menginginkan tauhidnya semakin sempurna, imannya semakin terjaga. Di antara dalil yang menjelaskan sifat tersebut
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 hal, barang siapa yang 4 hal tersebut ada padanya, maka dia salah satu ciri orang munafik murni. Padahal sifat kenifakan suatu sifat yang tersembunyi, ya, yang tidak ada seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh kita mengatakan, oh dia munafik, tidak boleh, karena itu merupakan sifat yang tersembunyi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, tanda yang harus kita waspadai kalau hal tersebut ada pada seseorang atau bahkan ada pada diri kita, agar kita menjauhi sifat tersebut. Karena sifat tersebut adalah sifat kebinasaan, sifat orang yang paling sengsara di akhirat, naudzubillah, bahkan di dunia juga. Wa in kanat fihi khoslatun min huna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Apabila ada pada diri seseorang memiliki satu saja sifat tersebut, satu perangai, ya, dari kenifakan tersebut, maka dia memiliki apa? Perangai sifat-sifat kemunafikan sampai dia meninggalkan sifat tersebut. Jadi kalau dia ada satu saja, berarti dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia berusaha meninggalkannya dan tidak melakukannya. Maka orang-orang yang menginginkan keselamatan dunia akhirat agar meninggalkan hal tersebut, bukan hanya meninggalkan untuk dirinya, dan dia juga tinggalkan orang-orang yang memiliki sifat tersebut, karena orang tersebut membahayakan. Apabila memiliki 4 terutama, kalau 4-4-nya ada, tapi kalau 1 ya sesuai dengan sifatnya. 1 mendingan, 2 aduh hati-hati, 3 bahaya, 4 jangan sampai mendekati orang tersebut, ya. Apabila sifat tersebut ada pada orang lain, agar kita berhati-hati terhadap orang tersebut. Yang pertama kata Rasulullah SAW, idza hadatsa kadzdzaba, apabila berbicara bohong, dusta, ya, ucapannya selalu dusta. Nah, ini hati-hati dengan orang yang suka berdusta. Wa idza ahada ghadara, apabila melakukan perjanjian, dia dalam hatinya, wah saya tidak akan memenuhi perjanjian ini. Dia bikin usaha, ayo kita usaha bersama, nanti bagi hasil. Udah saya 40%, kamu yang 60%. Bilangnya manis seperti itu. Perjanjian di atas kertas, materi. Setelah uangnya masuk, wah, dibawa pergi, atau uangnya tidak kembali, ya, digunakan dan yang lainnya. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila berjanji mengingkari. Apalagi ini musim pencalonan, ya, mungkin ada di jamaah ada yang mau nyalon bupati, namanya. Apabila berjanji jangan menyelisihi, benar-benar dilaksanakan. Mungkin ada yang nyalon lurah, ya, nyalon kepala RT, misalnya. Kalau saya jadi, saya akan punya program ini, mensejahterakan masyarakat.
misalnya, benar-benar dilakukan. Jangan hanya gara-gara ingin mendapatkan pangkat dia berjanji dengan niatan tidak akan memenuhi janjinya. Karena ini juga bagian dari fitnah. Yang akhir-akhir ini fitnah tersebut bukan hanya menjangkiti orang-orang awam, bahkan orang-orang berilmu. Ketika dia sudah naik tingkat terhormat, maka itu jadi fitnah bagi dirinya. Maka sering kita juga diingatkan oleh ustadz-ustadz kita, suatu saat kalau kamu jadi seperti ini, dimuliakan oleh banyak orang, hati-hati, itu juga bagian daripada fitnah. Sifat yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia berdebat, bertengkar, dia selalu berdalil dengan dalil yang batil, selalu curang, menghalalkan segala cara, yang penting menang, bukan mencari kebenaran. Hati-hati dengan orang seperti itu. Makanya ketika ada seseorang tanya kepada jamaah, hukumnya ini apa, hukumnya ini apa, dan seterusnya, kalau dia membantah jangan dilayani, kecuali memang ingin mencari kebenaran. Kita sampaikan kebenaran. Kalau dia membantah dengan kebatilan, berarti dia bukan mencari kebenaran, dia ingin cari kemenangan. Yang penting menang karena mau diupload misalnya, kan seperti itu. Dijebak, sebagaimana ustadz-ustadz kita banyak yang dijebak, disediakan video. Untung ustadz kita sudah ilmunya sudah mumpuni sehingga videonya tidak jadi tersebar. Ini diantara 4 perangai seorang munafik yang apabila 4 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka dia telah ada noda-noda kemunafikan yang akan merusak iman dan tauhidnya, sehingga tauhidnya tidak akan sempurna, imannya tidak sempurna, sampai dia meninggalkannya, berusaha untuk meninggalkannya. Yang pertama kalau berbicara bohong. Yang kedua, ketika melakukan perjanjian, dia ada niatan tidak akan menepati perjanjian tersebut. Yang ketiga, apabila berjanji, dia juga ada niatan tidak akan menunaikan janjinya. Dan yang keempat, apabila bertengkar, dia selalu menggunakan cara-cara yang batil. Perangai yang kelima, al-khiyanatu fil amanah, berkhianat terhadap amanah. Dan setiap kita itu diberikan amanah. Seorang suami diberikan amanah untuk mendidik istrinya, mendidik anaknya, untuk menunaikan hak-hak mereka. Seorang guru juga diberikan amanah untuk ngajari muridnya. Seorang anak juga diberikan amanah oleh orang tuanya. Seorang istri juga diberikan amanah untuk mendidik, mengasuh anak-anaknya, menjaga harta suaminya, dan yang lain sebagainya. Sejatinya kita semua diberikan amanah. Dan salah satu ciri kemunafikan adalah tidak menunaikan amanah. Wa dzalika fi ayyahudal amanati minal akharin. Dia mengambil amanah ketika diserai. Siapa yang menginginkan jabatan? Oh, saya. Ditawari. Padahal para ulama ketika ditawari malah lari, tidak mau. Kenapa? Memikul amanah itu berat, sehingga lari kalau ada penguasa. Bukannya tidak mau bergaul, tapi takut diserai amanah, malah tidak mau.
apalagi apa? Minta amanah. Kalau seseorang yang minta amanah, dia akan dipikulkan amanah tersebut. Allah tidak akan menolong. Beda dengan orang yang memang ini sudah tidak ada kamu yang cocok, kamu yang terpilih, maka Allah akan menolong orang tersebut ketika diberikan amanah. Akan tapi orang-orang yang tidak amanah biasanya apa? Minta amanah atau mengambil amanah tersebut dari orang lain. Tapi apa? Wa fi niyatihi waqta ahdiha ayyajhadaha. Tapi ketika dia diserai amanah, dia saya tidak akan melakukannya. Ya sudah ada apa-apa niatan buruk untuk tidak mengemban amanah tersebut. Tsumma la yu'addiha ilaihim. Kemudian apa? Dia tidak menunaikan amanah tersebut. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salatun, tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa. Ini dua-duanya disebutkan pada hadis yang sebelumnya. Apabila berbicara bohong, apabila berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia mengkhianatinya. Kemudian sifat yang keenam, di antara sifat kemunafikan atau yang termasuk nifaq asghar adalah ar-riya fil a'mali salihah. Ar-riya, pamer pahala, pamer amal saleh agar apa? Dia dipuji oleh manusia, bukan pamer agar ditiru oleh orang lain, tapi pamer dalam rangka apa? Agar orang-orang memujinya, menganggap dia orang yang dermawan, menganggap dia pemberani, menganggap dia orang yang berilmu. Nah, jadi tujuannya apa? Agar dianggap. Dan manusia telah menganggapnya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru munafiqi ummati qurra'uha." Kebanyakan kemunafikan umatku. Kebanyakan, paling banyak sifat kemunafikan umat ini adalah apa? Qurra'uha. Pamer apa? Pamer suara. Pamer ngomong. Ini kan banyak sekali pamer ngomong, bicaranya pinter, tapi tidak sesuai dengan dalam hatinya, tidak sesuai dengan amalannya. Pidatonya masya Allah bagus, ternyata tidak diamalkan. Yang sekarang lagi viral itu ya. Berpegang teguh Al-Quran, Sunnah, Salafus Saleh, bahkan mengatakan, oh ini tidak boleh, ini tidak sesuai Sunnah, ini tidak sesuai ajaran Nabi. Ternyata apa? Setelah turun panggung beda. Kok seperti ini? Makanya ada yang kata, oh dia lagi ngeprank. Insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu. Sifat yang ketujuh, yakni i'radul muslim anil jihad, berpalingnya seorang muslim dari jihad. Wa adamu tahditsi nafsi bihi, dan hatinya tidak punya keinginan. Nah ini hati-hati, jangan sampai dalam jiwa kita sebagai seorang muslim punya keinginan saya tidak suka jihad. Padahal apa? Jihad itu adalah pahala terbesar dalam umat Islam. Jihad fi sabilillah.
Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata walam yaghzu, barang siapa meninggal dunia dan dia tidak berjihad, minimal tidak berjihad, walam yuhadits bihi nafsahu, atau apa dia meninggal dunia dalam keadaan tidak pernah hatinya itu punya keinginan berjihad, apabila disyariatkan jihad, oh saya itu tidak mau, saya ingin di rumah saja, atau tidak pernah dia membicarakan bagaimana ayo kita persiapkan. Nah, persiapan yang sekarang Masya Allah ya, dunia dalam keadaan banyak bertikai, berperang. Maka kalau dalam diri seorang muslim tidak mempersiapkan, tidak mau acuh masalah tersebut, mata ala syu'batin min nifaqin, maka dia meninggal memiliki satu perangai bagian dari kenifakan. Karena apa? Karena orang-orang munafik paling benci dengan jihad, kematian, takut mati. Ya. Kalau ada panggilan jihad, dia paling belakang, ya. Paling belakang, mundur. Kemudian yang terakhir, perangai yang terakhir yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, di antara sifat kemunafikan adalah idharu muwadatil ghair wa taqarrub ilaihi bima yuhibbu ma'a itmari bughdihi aw takallam fi ghibatihi bima la yardihi. Seseorang yang menampakkan kecintaan kepada orang lain, kemudian deket-deket, ya, oh saya itu senang sama si fulan, oh saya itu cinta, saya itu apa istilahnya akrab, kemudian berusaha mendekati dengan apa yang disukai dia itu sukanya dikasih oleh-oleh, sehingga apa, kalau ketemu dikasih oleh-oleh, ditraktir, ya, atau yang lainnya, pokoknya pinginnya mendekati. Tapi apa? Ma'id mari bukti, padahal hatinya dongkol. Nah ini hati-hati ini. Kalau ada seseorang, atau tidak usah membicarakan orang lain lah, kita itu mikir diri kita. Ada tidak pada hati kita perasaan seperti itu, mendekati seseorang dengan cara yang biar apa? Biar dapat banyak teman. Tapi apa? Ternyata dalam hatinya dongkol, tidak senang. Ngasih ini, bicaranya bagus, lembut, ternyata di belakangnya apa? Menggibai. Atakalam fihi fi ghibatihi, dia berbicara ketika orangnya tidak ada, bima la yardihi, terhadap apa? Dengan sesuatu yang dia tidak ridho, tidak senang. Ciri-cirinya apa? Kalau orang tersebut dengar apa yang kita bicarakan, dia pasti tidak senang, tidak ridho, ya. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muhammad ibn Zaid ibn Abdullah ibn Umar mengatakan, qala Anas ibn Umar, Anas bin Malik berkata kepada Ibnu Umar, inna nadkhulu ala sultanina, kami itu berjumpa kepada penguasa kami, fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Ketika bincang-bincang dengan sultan, kepada penguasa misalnya, ya, ada seorang berjumpa dengan Pak Lurah, dengan bupati, ya. Ketika berjumpa, oh berbicaranya bagus ini, ya. Ini, oh saya itu loyal ini. Ternyata ketika berpisah di belakangnya, oh saya itu tidak akan milih dia misalnya, ya. Atau menghibainya, dia itu orangnya seperti ini. Nah ini hati-hati. Maka Ibnu Umar mengatakan, kunna na'udu hadan nifaqan, kami itu menganggap orang yang seperti ini, perbuatan tersebut termasuk kenifakan. Maka lebih baik ketika kita bertemu dengan orang yang kita tidak suka, diam lebih selamat.
Ya, diam lebih selamat. Kalaupun berbicara, jangan sampai ngomong sesuatu yang berbeda dengan hatinya. Saya itu loyal padahal tidak loyal. Saya itu akan milih padahal tidak milih. Ya, saya itu suka padahal benci. Ya. Ini diantara hal-hal yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala tentang sifat-sifat kemunafikan yang harus kita jauhi, dan masih banyak sifat-sifat yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini karena keterbatasan waktu. Allahu a'lam bishawab. Kita ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan, boleh nggak Ustadz meminta mati cepat karena takut dosa akan tambah banyak? Mati cepat sudah siapkah? Pertanyaannya itu sudah siapkah? Para sahabat itu takut, ya, ketika sakaratul maut, menangis, takut akan akhiratnya, dan takut dengan akhirat yang diiringi dengan ibadah adalah baik, ya, adalah baik. Takut terhadap akhirat, takut terhadap Allah, terhadap siksaannya, itu adalah ibadah, bagian daripada ibadah. Adapun meminta cepat, Allah alam, ini mendahului menurut anak, ya, tidak boleh. Bolehnya apa? Ya Allah, kalau hidup saya itu penuh dengan kemaksiatan, lebih baik saya cepatkan untuk diambil. Kalau hidup saya penuh dengan bergelimang dosa, bolehnya seperti itu. Tapi untuk dipercepat tidak boleh, kayak memaksa, ya. Mempercepat tidak boleh. Bercepat tidak boleh. Adapun karena takut dosanya tambah banyak, ini bagus, ya, ini bagus. Tapi minta dipercepat tidak boleh. Mintanya apa? Kalau hidup saya lebih panjang itu banyak dosanya, ya, maka Pak lebih baik. Tapi jangan minta dipercepat, gitu, ya. Beda ini. Rajin ngaji, rajin sholat, tapi masih sering berkhianat sama istri, masya Allah. Apakah Allah tetap cinta? Tentunya setiap dosa Allah tidak mencintainya. Seseorang yang dicintai Allah ketika apa? Dia taat kepada Allah. Kalau orang tidak taat kepada Allah, Allah tidak cinta, sesuai dengan dosanya, sesuai dengan tingkat dosanya. Berarti kalau ada seorang yang rajin sholat, ngaji, kok seperti itu, maka apa? Sholatnya perlu diperbaiki, perlu dia diajari berwudu dari awal, wudu yang bagus sesuai sunnah bagaimana, ya. Dari sholatnya, dari bacaannya, kekhusyuannya, tepat waktunya, jamaahnya, dan yang lain sebagainya. Pasti akan ada penyimpangan di situ. Kita bertahun-tahun memperbaiki sholat saja, Pak, belum sempurna. Memperbaiki agar ketika imam Allahu Akbar kita sudah di belakangnya, agar apa? Terbebas dari kemunafikan. Sholat di belakang imam, takbiratul ihram bersama imam selama berapa? 40 hari. Sehari saja sulit saat itu. Kalau bisa selama 40 hari dia terbebas dari kemunafikan. Tapi berat, jemaah. Berat, tapi kalau kita berusaha insya Allah bisa.
Jadi kecintaan Allah itu apa? Tergantung dengan ketaatannya. Semakin dia taat, semakin dia menjauhi maksiat, maka semakin Allah cinta. Ya. Boleh nggak Ustadz berdoa tapi pakai bahasa saya sendiri? Soalnya nggak hafal doa yang Nabi ajarkan, hanya sunnah. Ya. Doa sesuai dengan lafaz Nabi ataupun ada di dalam Al-Quran itu termasuk sunnah dan bagian dari hal-hal yang mustajab, tapi tidak wajib. Ya, tidak wajib, hanya sunnah dan termasuk hal-hal yang bisa doa tersebut diijabahi. Adapun doa masalah sesuai dengan kehendak kita, dengan bahasa kita boleh, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi lebih afdolnya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Dan doa-doa di dalam sholat kalau kita pahami ya, dalam surat Al-Fatihah, dalam duduk di antara dua sujud, itu sudah terpenuhi permintaan dunia akhirat. Minta rizki, minta ampunan, ya, minta kecukupan, itu ada di dalam sholat. Makanya apa? Perbaiki sholat, bacaannya, ya, terjemahannya itu dibaca. Ketika Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini, artinya apa itu? Jangan-jangan selama ini sudah berpuluh tahun kita membaca tersebut tidak tahu artinya. Setelah salam, ya Allah berilah saya rizki, sudah ada dalam salat. Ya Allah berilah saya ampunan, sudah ada. Rabbik firli. Untuk apa kamu sholat Rabbik firli, Rabbik firli? Kok diulang lagi? Padahal apa? Doa dalam sholat lebih mustajab, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok setelah salam berdoa? Padahal setelah salam apa? Berzikir. Ya enggak? Zikir setelah sholat, bukan doa setelah sholat. Walaupun boleh, doa mau dimanapun tempatnya boleh, tapi ada doa-doa mustajab, waktunya, tempatnya, diantaranya di dalam sholat. Maka kalau kita mencukupkan di dalam sholat, artinya maknanya kita memenuhi, insya Allah sudah cukup. Kecuali kita punya permintaan khusus, ya, doa khusus sesuai dengan kehendak kita, maka boleh kita dengan bahasa kita atau ada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Kita doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.